si Hayam Wuruk pun sudah siap untuk menjadi raja di kerajaan Majapahit. Tetapi si Hayam Wuruk ini naik tahta sebelum ibunya ini atau Tribuana Tunggadewi ini wafat. Jadi si Tribuana Tunggadewi ini memilih untuk turun atau lengser dari jabatannya sebagai raja di kerajaan Majapahit, dan si Hayam Wuruk ini naik tahta, tetapi Tribuana Tunggadewi ini menjadi dewan pembina lah istilahnya, dewan pembina buat si Hayam Wuruk ini yang bernama Batara Sapta Prabu. Itu adalah dewan pembina dari sebuah kerajaan. Lalu kita lanjut ya, raja keempat dari kerajaan Majapahit, yaitu adalah Prabu Hayam Wuruk. Dia ini memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389. Di sini adalah masa keemasan dari kerajaan Majapahit. Nah, jadi selain dari masa keemasan, ini adalah desain point atau kemerosotan dari kerajaan Majapahit sendiri. Jadi di Prabu Hayam Wuruk ini sekaligus take off-nya dia atau cruising-nya dia nih, peak-peaknya banget nih ya. Jadi masa kemasannya banget. Karena di masa Hayam Wuruk ini hampir seluruh Nusantara, malah lebih kayaknya deh, sampai kerajaan Malaysia, terus habis itu ke Thailand, katanya ke Filipina, itu semuanya itu adalah raja bawahan dari kerajaan Majapahit. Jadi bayangkan luasnya kerajaan Majapahit pada masa si Hayam Wuruk ini menjabat, luas sekali. Dibantu lagi dengan si Gajah Mada ini kan, dia ingin mencoba mempersatukan Nusantara, bagaimana caranya sehingga luas banget nih kerajaan Majapahit sampai ke daerah Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, sampai ke negeri Champa sekalipun. Klesi sigar, sigarnya ini padat ya, tapi sayangnya nih ukurannya nggak terlalu panjang, ukurannya ini cukup pendek, jadi kita menikmatinya nih cepet banget gitu loh. Ini aja udah sampai di badan cerutu. Padahal nih gue juga ngisepnya nih nggak terlalu sering ya. Jadi sambil cerita kita sambil isep. Tapi tahu-tahu udah sampai segini aja. Tapi cukup oke ya. Rasanya ini mengesankan banget. Ekspektasi gue nih nggak sampai segininya gitu loh. Karena tadinya gue pikir ya Robusto kan rasanya ya paling medium, terus habis itu terlalu banyak rasa tembakaunya, tapi ternyata enggak. Di Klesi Sigar ini rasanya ini macam-macam keluarnya. Ada rasa nutsnya, ada rasa kayunya, leather, rasa kokoanya, ada rasa kelapanya pun juga keluar. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Jadi di kerajaan Hayam Wuruk, di pemerintahan Hayam Wuruk ini, dia sampailah ke masa kemasan Majapahit. Tapi di ujung dari masa pemerintahannya Hayam Wuruk ini terjadi juga kemerosotan dari pemerintahan atau dari kerajaan Majapahit. Ditandai dengan adanya perang bubat. Nah, perang bubatnya apa sih? Sebenarnya gue pengen banget ya nge-review perang bubat dari satu video khusus buat perang bubat. Karena perang bubat ini sangat spektakuler sekali ya, sangat intimate sekali, sampai-sampai ini perang bubat ini terasa dampaknya sampai di tahun 2017. Jadi perang bubat ini adalah perang antara kerajaan Majapahit sama kerajaan Sunda. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu tentang kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan si Hayam Wuruk, itu ada di Prasasti Waringin Pitu. Di situ menceritakan semua tentang strategi peperangan dari si Hayam Wuruk. Dari strategi udara belum ada ya. Dari strategi perairannya, dari pelabuhannya, strategi daratnya, strategi perangnya seperti apa. Di situ di Waringin Pitu dijelaskan semua, ada di sebuah prasasti. Jadi di sini pun bukan cuman dari peperangannya, strategi perangnya, dari perekonomiannya juga maju, dari sastranya juga maju. Karena kalau kalian pernah dengar Kakawin Nagara Kartagama yang digubah oleh Pu Prapanca, nah ini juga dibikin atau dibuat pada masa pemerintahan si Hayam Wuruk ini. Selain dari Kakawin Nagara Kartagama, di sini juga ada Kakawin Sutasoma yang digubah oleh Empu Tantular. Di sini berisi tentang cerita seorang bernama Sutasoma yang mencari keberadaan Tuhan kalau nggak salah. Ini bagus banget ya, Sutasoma ini. Kalian cari aja naskah Sutasoma ini isi tentang apa, cerita tentang apa, ini cukup bagus banget yang digubah oleh Empu Tantular pada kejayaan Hayam Wuruk. Pada tahun 1365
dibikinlah si Kakawin Negara Kartagama yang digubah oleh Empu Prapanca. Nah, ini salah satu dari masa keemasannya si Hayam Wuruk di bidang sastra. Ada lagi yang bagus juga tuh, namanya Nirata Kakawin Nirata Prakreta yang digubah juga oleh si Empu Prapanca kalau nggak salah. Ini bagus banget ya, tentang kebijaksanaan seseorang. Jadi orang tuh harusnya tuh berbuat seperti apa sih. Jadi pada tahun 1360-an itu orang tuh udah membuat sebuah filosofi kehidupan. Jadi emang bisa dibilang nih pemerintahan Hayam Wuruk sangat tinggi sekali ya, dari ekonominya, dari strategi peperangannya, dari sastranya. Jadi emang bagus banget nih si Hayam Wuruk memimpin kerajaan Majapahit. Sehingga pada suatu hari si Hayam Wuruk ini mencari seorang istri. Nah, cocok nih. Gila Bor, rasanya Bor. Ini gue nggak tahu lagi nih yang keluar dari sini nih rasanya rasa apa nih. Ini rasanya nih surprise lagi nih kali ini, gue ngerasa ada rasa apa ya. Rasa nutsnya keluar, rasa kacangnya ini keluar lagi, rasa kayunya mulai meledak-meledak lagi. Coba kita campur kopi dikit. Iya bener nih, ini ada rasa nutsnya, rasa kayunya keluar lagi, tapi rasa coklat sama rasa kokoanya atau kelapanya nih udah nggak terlalu keluar ya. Jadi tinggal rasa nutsnya aja nih yang gue rasain. Wow, gila Bor, ini rasa spice-nya keluar Bor. Bisa gue rasain dari ujung lidah gue ya, ini sensasi dingin atau yang dibilang teman-teman yang lain tuh spicy. Ini mulai nendang nih rasa spicy-nya dari hampir mau nyampe ke kepala cerutu. Jadi setelah badan cerutu sampai pertengahan lah, ini rasa spicy-nya keluar. Cukup keren nih, Classy Cigar, recommended banget. Perjalanan rasanya nih cukup asik ya. Jadi rasa dari kaki cerutu, badan cerutu sampai kepala cerutu nih rasanya sangat fantastis banget yang keluar. Beda-beda lah rasanya nih yang keluar. Jadi perjalanan rasanya gua acungin jempol. Jadi perang Bubat ini awal mulanya adalah si Wuruk ini, Prabu Hayam Wuruk ini mencari seorang selir atau istri ya untuk diperistri oleh dia. Dia mendengar di daerah Sunda sana orang putri yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi kalau nggak salah. Ini adalah putri yang cantik jelita dari kerajaan Sunda, di mana dia pun ingin menjalin hubungan baik sebenarnya ya, hubungan baik sambil mencari istri. Jadi si Dyah Pitaloka ini akhirnya dipinang oleh si Prabu Hayam Wuruk. Tapi lucu nih peminangannya nih. Jadi dia minta salah satu anak buahnya nih yang jago lukis, tolong melukis dong mukanya si putri Dyah Pitaloka ini. Setelah dilukis dia pun jatuh cinta. Akhirnya dia tuh berkeinginan untuk memperistri si Dyah Pitaloka ini. Lalu dia tuh mengirim undangan kepada kerajaan Sunda. Akhirnya kerajaan Sunda pun setuju dan diadakannya tuh di kerajaan Majapahit. Akhirnya si Dyah Pitaloka bersama keluarga besarnya kerajaan Sundanya ini memboyong satu pasukan besar atau keluarga bangsawannya ini dari Sunda ke Majapahit. Nah, dalam perjalanannya ini tuh udah banyak ini ya, sign atau pesan-pesan dari alam. Kalau misalnya itu nanti akan ada sebuah peperangan besar atau ini tuh adalah petaka ya, petaka, jadi jangan sampai diterusin lagi, tapi mungkin pesan-pesan dari alam ini diabaikan gitu aja sama si keluarga dari Dyah Pitaloka ini. Rombongan besan istilahnya. Rombongan besan ini dipimpin oleh Maharaja Buwana Wisesa, dipimpin oleh beliau untuk datang ke Majapahit.
Tetapi sampainya di Pesanggerahan Bubat itu mungkin udah mau deket dari Kerajaan Majapahit tuh, ada tempat namanya Bubat. Di situ si Gajah Mada nih, sekali lagi nih, Gajah Mada nih reseh nih orangnya nih. Dia kan udah udah keburu mengucapkan sumpah palapa. Dia ingin menguasai seluruh Nusantara, mempersatukan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Tapi sayangnya ada 2 kerajaan di Jawa yang belum bisa dimasukkan ke dalam Majapahit. Satu itu adalah Kerajaan Sunda, satu lagi adalah Kerajaan Batavia. Batavia itu dulunya apa ya? Ya pokoknya Kerajaan Batavia itulah. Nah akhirnya si Gajah Mada ini mempunyai pikiran, bagaimana kalau si Dyah Pitaloka ini tuh selain dijadikan pinangan si Hayam Wuruk, tapi dijadikan tanda tunduk dari Kerajaan Sunda kepada Kerajaan Majapahit. Jadi sampainya di Perang Bubat, sampainya di Pesanggerahan Bubat, si Gajah Mada pun langsung ngomong sama si Lingga Buana Wisesa ini, kalau peminangan ini tuh sebenarnya tuh adalah tanda tunduk Kerajaan Sunda kepada Kerajaan Majapahit. Nah pas di sini akhirnya si Lingga Buana Wisesa ini terasa terhianati. Loh kok jadi begini? Ini kan harusnya kan sebuah pinangan real gitu kan, bukan sebuah arti dari tanda tunduk gitu. Tapi ini adalah perkawinan antara si Hayam Wuruk sama Dyah Pitaloka ini. Gue nggak mau dong kalau misalnya dijadikan tanda tunduk. Gue nggak tunduk kok sama Majapahit, tapi gue hanya menjalin ini aja nih, menjalin persaudaraan atau kekeluargaan yang berbentuk perkawinan antara Hayam Wuruk sama Dyah Pitaloka. Akhirnya si Buana Wisesa ini nggak setuju. Nah di situ dia merasa terhianati dan dia panas. Langsung aja dia udah tahu nih sebenarnya nih dia nggak bisa ngelawan Majapahit, karena Majapahit ini adalah kerajaan yang cukup besar dan si Buana Wisesa ini nggak bawa pasukan yang banyak untuk melawan Majapahit pada waktu itu. Tapi karena dia sudah harga dirinya nih kayak teroyak-oyak ini, rasanya nih kayak wah gue di prank nih istilahnya gitu kan. Padahal ini kan bukan tanda tunduk sebenarnya. Akhirnya dia tuh menghunus pedang. Akhirnya mereka perang di situ, terjadilah namanya Perang Bubat, di mana Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada dan Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Lingga Buana Wisesa ini berperang mati-matian. Akhirnya karena kalah jumlah juga, Kerajaan Sunda pun kalah dan Dyah Pitaloka ini dia akhirnya bunuh diri. Jadi semua perempuan yang waktu itu ikut dalam Perang Bubat ini akhirnya mereka semua bunuh diri. Itu sebagai tanda harga dirinya itu nggak bisa dimainin gitu loh. Jadi daripada gua ntar jatuh ke tangan musuh atau gua diperkosa oleh pasukan Majapahit, gua bunuh diri aja deh di atas mayatnya laki-lakinya mereka, seperti itu. Disinilah terjadinya kemerosotan dari masa keemasannya si Majapahit. Nah si Hayam Wuruk pun akhirnya sedih, dia sangat menyesalkan sekali kejadian ini, sehingga dia sendiri pun yang menguburkan si Dyah Pitaloka ke Kerajaan Sunda. Jadi datang ke Kerajaan Sunda, dia memberi bela sungkawa yang cukup dalam kepada keluarga yang masih tersisa ya. Untungnya kalau nggak salah masih ada adiknya Dyah Pitaloka yang jaga kandang di situ. Nah, Perang Bubat ini sendiri pun juga dituliskan atau diabadikan di dalam Serat Pararaton. Ada di salah satu babnya atau di salah satu bagiannya tuh menceritakan tentang Perang Bubat, di mana yang waktu itu Hayam Wuruk sangat sedih sekali kalau terjadinya nih Perang Bubat. Dia tuh sebenarnya nggak mau terjadi Perang Bubat seperti ini. Dia benar-benar pengennya nikah sama Dyah Pitaloka. Tapi karena si Gajah Mada ini yang mempunyai hasrat untuk oke, ini kayaknya bisa nih gua ambil kesempatan dalam kesempitan. Ternyata terjadilah Perang Bubat ini yang dimana ini dirasakan sampai tahun 2017, dimana waktu itu di daerah Sunda lah, di Bandung atau di Sukabumi segala macam tuh nggak ada namanya Jalan Gajah Mada atau Jalan Hayam Wuruk. Itu nggak ada sama sekali. Baru di tahun 2017 itu juga disaksikan oleh Ridwan Kamil, baru ada nama Jalan Gajah Mada sama Jalan Hayam Wuruk di daerah Bandung, di daerah Sunda sana. Tapi ada juga yang bilang kalau cerita ini tuh sebenarnya tuh dibuat-buat oleh Belanda untuk menjadi sebuah politik pecah belah. Jadi biar bangsa Indonesia ini pecah belah, akhirnya dibikinlah kayak sejarah buatan gitu loh. Tapi gue nggak tahu juga sih yang bener yang mana. Karena Perang Bubat ini pun diabadikan dalam Serat Pararaton. Jadi mana yang bener gue nggak tahu, tapi ceritanya seperti itu. Teman-teman ada yang tahu cerita tentang Perang Bubat? Kalau misalnya cerita gue ada yang sedikit melengsor dari cerita aslinya, boleh dikoreksi atau di komen aja di kolom komentar di bawah, biar nanti kita sama-sama tahu ternyata
aslinya seperti apa, atau mungkin ada cerita lain, versi lain seperti apa, boleh banget komentar di bawah ya. Lalu nggak lama dari kejadian perang Bubat ini, si Prabu Hayam Wuruk ini sakit hati dan dia tuh kayak ngambil jarak gitu ya sama Gajah Mada. Akhirnya pada suatu hari tuh Gajah Mada tuh kayak dia merasa menyesal juga. Akhirnya dia mengundurkan diri dari jabatannya Mahapati. Terus habis itu si Hayam Wuruk pun juga memberikan opsi kalau misalnya ini halusnya sih dia ngasih tahu Pati Gajah Mada ini udah cukup tua, mungkin udah harusnya pensiun. Kalau pensiun ntar digantikan sama ada penggantinya lagi, seperti apa gitu kan. Bagaimana menurut Mahapati Gajah Mada? Akhirnya Mahapati Gajah Mada pun mengundurkan diri karena mungkin dia merasa menyesal juga. Dia ngelihat si Hayam Wuruk kok makin hari makin murung gitu. Jadi ya dia menyesal, akhirnya dia mengundurkan diri. Nggak lama dari kejadian itu Hayam Wuruk pun meninggal. Jadi perang Bubat ini pun diabadikan selain dari Serat Pararaton, tapi juga diabadikan di Kidung Sunda. Nah itu ada juga di Kidung Sunda cerita tentang perang Bubat ini. Lalu setelah meninggalnya si Hayam Wuruk, jadi Hayam Wuruk ini mempunyai anak perempuan bernama Kusuma Wardani yang dinikahkan oleh Wikrama Wardana. Nah, sementara itu adalah anak dari permaisuri ya. Nah, si Hayam Wuruk ini mempunyai selir juga. Nah, dari selirnya ini, si Hayam Wuruk ini mempunyai anak bernama Wirabumi. Nantinya, si Wikrama Wardani ini atau suami dari Kusuma Wardani ini bertarung melawan si Wirabumi untuk mendapatkan tampuk kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Karena yang satu ini anak dari permaisuri tapi anaknya perempuan. Tapi dia mempunyai suami yang suaminya itu menganggap ini adalah kekuasaannya dia. Tetapi di lain pihak ada anak laki-laki dari si Hayam Wuruk tapi anak dari selir. Dia juga menobatkan dirinya sebagai penguasa Majapahit. Jadi ini dari Wirabumi sama Kusuma Wardani dan suaminya Wikrama Wardana ini perang. Nah, perang ini nanti menjadi perang Paregreg. Terjadi perang Paregreg ya. Perang Paregreg itu perang sedikit demi sedikit. Yang kadang-kadang yang menang si Wikrama Wardana, kadang-kadang yang menang adalah si Wirabumi. Nah, nantinya ini akan menimbulkan kemerosotan dari kekuasaan Majapahit di Nusantara. Jadi satu persatu nih negara bawahannya atau kerajaan bawahan dari Majapahit nih satu persatu lepas dari Majapahit. Seperti di Palembang lepas, seperti di Singapura pun lepas, sampai di Kalimantan pun lepas. Jadi kerajaannya ini berfokus pada pengambilan kekuasaan atau perebutan kekuasaan antara Wikrama Wardana dan Wirabumi. Ini adalah tanda dari runtuhnya kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, gue udah sampai di kaki cerutu dan rasa spicy-nya atau rasa mentolnya ini lebih nendang lagi ya. Jadi gue tarik sedikit itu udah langsung rasa spicy-nya tuh nendang banget. Ceritanya ini akan lebih seru lagi karena raja selanjutnya ini adalah si Putri Suhita, di mana Putri Suhita ini adalah raja perempuan kedua di kerajaan Majapahit yang nantinya akan melahirkan sebuah cerita bernama cerita Damar Wulan. Kalau gitu kita saksikan di video selanjutnya cerita tentang perang Paregreg dan cerita tentang Damar Wulan, di mana ada kisah yang sangat menarik tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share bila video ini menarik untuk kalian dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk komen bila ada cerita-cerita dari saya yang sedikit keluar dari jalurnya atau tidak sesuai dengan versi yang ada di daerah kalian. Boleh komen untuk mengkoreksi cerita saya. Saya sangat senang sekali bila ada koreksi-koreksi selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.